Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang di podcast 12 MIPA 7. Ya, betul banget. Jadi di podcast ini kita anak kelas 12 MIPA 7 akan memberikan obrolan dan juga membahas hal-hal yang unik nih. Ya. Dan juga yang pastinya pas untuk kita selaku kelas 12 nih. Ya, Karena sebelumnya ini kan kita perkenalan. oh betul banget ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang ya kan. Oh betul banget. Dan tak kenal maka tak tahu. Oh ya benar. Jadi kenalan dulu ya. Iya. Ya. Dari aku dulu maka. Bedakan dulu aja. Oke, nama saya Nabil Fatia Nur Hadili. Ya, nama saya Ridho Riyadi. Ya, kita di sini selaku host yang akan membimbing teman-teman semua dalam pembicaraan ini. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber untuk kegiatan kita ya Kang. Ya. Dan pastinya juga mereka tuh adalah salah satu kelas anak-anak kelas gitu ya dari 12 MIPA 7 yang dimana mereka tuh memiliki materi ataupun juga pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas juga, dan mereka juga merupakan narasumber yang tentunya berkualitas juga. Nah, untuk supaya tidak terlalu lama, kita perkenalan saja ya, dimulai dari siapa Kang? Dari sini aja deh. Dari sini aja boleh. Silakan. Saya Siti Kurnia. Perkenalkan saya Susanti. Perkenalkan nama saya Siti Rizalfi Hadila. Perkenalkan nama saya Nilai Sari. Perkenalkan nama saya Muhammad Yuda. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas. Perkenalkan nama saya Susandra. Nah, alhamdulillah ya kita sudah mengenal gitu ya. Semua ini tuh dari kelas 12 MIPA 7 ya, dan kita di sini akan membahas apa nih Kang? Kita bakal ngebahas tentang globalisasi ini kan. Tapi sebelum lebih jauh lagi, kita dengar dulu nih pendapat dari narasumber kita nih, teman-teman kita tentang apa itu globalisasi. Betul banget. Kita mulai dari laki-laki dulu deh. Boleh dari laki-laki dulu. Kang Yuda deh. Kang Yuda, kalau menurut Kang Yuda ini apa sih? Luas. Oh luas. Nah, boleh kan? Karena globalisasi itu luas kan? Betul banget sih. Kalau Kang Dimas sendiri gimana? Kalau saya sendiri globalisasi itu keren. Kenapa keren? Kita bisa mengenal budaya luar tanpa melupakan budaya sendiri. Ya betul banget. Terus ada lagi nggak? Dan mungkin dari pasti ada ya. Siapa yang mungkin dari sini dari Teh Siti, kemudian Teh Susanti dan Teh Siti lagi, kemudian ada Nina dan juga Sandra yang mungkin ingin memberikan gambaran tentang globalisasi yang kalian itu ketahui. Apa sih globalisasi itu menurut kalian? Menurut saya kan globalisasi itu adalah mendunia. Mendunia bisa banget ya, karena dari artinya aja global itu kan dunia globalisasi. Ada lagi? Kalau menurut saya globalisasi itu merupakan suatu fenomena di mana batas-batas negara itu semakin pudar. Betul banget ya. Jadi kita tuh padahal kita nih jauh, tapi sedekat gitu kan? Oh, betul banget. Memang seperti itulah adanya globalisasi, tapi kita juga tahu ya Kang dari globalisasi itu tuh. Karena kan globalisasi itu banyak banget gitu Kang ya. Gak mungkin kita ngebahas itu aja. Kita persempit aja pembahasannya, yaitu tentang kalau tentang turunnya nilai-nilai budaya lokal, sosial dan agama nih Kang. Ya, benar-benar itu jadi isu yang penting ya dalam globalisasi yang emang gak bisa kita hindari gitu. Dan iya, turunnya nilai-nilai budaya lokal, agama dan sosial itu yang menjadi hal yang krusial bagi kita. Dan untuk itu kita mungkin bakal ngedengar tanggapan dari Teh Susanti nih tentang turunnya nilai-nilai ini. Memang kita semua juga udah menyadari kali ya, atau saat ini kita harus sadar kalau nilai-nilai budaya, sosial dan agama sudah sangat miris gitu, udah menurun. Nah, jika kondisi ini terus dibiarkan seiring berjalannya waktu, maka bukan hal yang nggak mungkin nilai-nilai budaya ini akan semakin tenggelam gitu. Jadi hal yang harus kita persiapkan apa sih, atau gimana cara supaya kita bisa mempertahankan budaya-budaya kita? Gimana Kang? Wah, Anggapannya benar banget sih Kang. Jadi kita tuh udah mengetahui gitu ya kalau sekarang tuh banyak itu di fenomena yang mencerminkan bahwa nilai-nilai norma, nilai budaya itu tuh udah turun banget. Tapi kita tuh kalau ini kita udah punya nih masalah yang titik besarnya. Tapi kita belum punya contoh nih. Nah kan kalau kita pengen tahu, kita harus juga memberikan contoh dong kepada teman-teman semua biar mereka tuh bisa tahu. Sebagai bukti Ya, ada benar-benar turun gitu karena nilai-nilai budaya lokal. Mungkin kita bakal dengar dari pendapat Kang Dimas nih tentang contoh konkretnya nih Kang. Contoh konkretnya bahwa nilai-nilai budaya itu benar-benar turun. Oh siap. Kalau menurut saya nih Kang ya, nilai hal-hal yang menurunkan nilai-nilai lokal budaya dan agama ini di negara kita ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada
maraknya perilaku menyimpang sebagai imbas dari paham-paham ekstrim yang ada di Indonesia ini. Nah, terus yang kedua ada pola hidup yang cenderung konsumtif, materialis dan individualis. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita tarik satu masalah yang sering terjadi di Indonesia ini. Iya. Salah satunya itu ada LGBT. Nah, berbicara tentang LGBT, Wah, gimana nih Kang Yuda, gimana nih? ada dua sudut pandang di Indonesia yang sama-sama melarang keras. Yang pertama dari agama, sudah jelas karena bertentangan dengan norma-norma agama. Yang kedua dengan kesehatan karena dapat membawa dampak negatif untuk kesehatan. Sekian dari saya. Tapi kan saya ingin bertanya nih kalau tentang LGBT, kalau kan tadi disebutkan bahwa LGBT itu semacam penyakit seperti itu, apakah bisa sembuh? Bisa disembuhkan dengan cara mengasuransikan kesehatan kepada pemerintah. Jadi ketika ada orang yang ingin sembuh, nanti pemerintah bisa membantu seperti itu. Iya, dengan ada satu syarat, yaitu harus benar-benar ingin sembuh. Betul banget sih, karena kalau tidak ada tekad dari sendiri, percuma ya Kang? Iya. Ya, betul banget sih. Itu tadi tentang contoh konkretnya ya. Betul banget. Kita bakal langsung aja nih ke faktor penyebab kan. Kan kita udah tahu nih masalahnya apa, contoh konkretnya apa, dan sekarang kita masuk ke faktor penyebab nih kan. Betul banget, karena nggak mungkin sih gak ada tiba-tiba ada masalah, tapi faktornya itu nggak tahu gitu ya apa, pasti ada. Jadi kalau untuk faktor-faktornya mungkin kita akan ke Sri dan Teh Nina ya. kita Tentang faktor penyebab nih, kan ada hukum sebab akibat nih. Kita bakal bahas tentang sebabnya dulu nih. Gimana nih kepada Teh Sri dan Nina nih, gimana nih tentang faktor penyebab globalisasi ini? Untuk penyebab globalisasi ini pertama karena kurangnya pemahaman masyarakat soal agama, juga kurangnya rasa bangga pada budaya sendiri dengan menganggap budaya sendiri itu kuno dan ketinggalan. Sehingga mereka lebih memilih untuk memilih budaya asing yang baru masuk. Dilanjut dengan ada beberapa faktor juga. Yang pertama, kurangnya rasa mandiri masyarakat Indonesia terhadap masuk dan keluarnya budaya asing. Kemudian yang selanjutnya juga gampangnya terpengaruhnya budaya asing itu masuk ke Indonesia. Terus juga di beberapa medis mengatakan, menurut penelitian mengatakan bahwa faktor penyebab LGBT itu bisa terjadi karena hormon genetik kita dari lahir seperti itu. ya dari lahir, dan juga bisa berpengaruh dan berfaktor karena ukuran bentuk dan otak kita. Jadi selain kita ada juga orang yang memang dari lahirnya seperti itu, jadi kita tidak bisa menyangkal mereka, tapi untuk sekadar mengingatkan kita harus tetap selalu ya. Iya. Seperti Jadi itu. banyak banget kan faktor penyebab dari itu globalisasi ini gitu ya. Peristiwa globalisasi ini benar-benar banyak macamnya gitu. faktor penyebab. Banget. Terus selanjutnya kita bakal bahas apa nih Kang? Kalau dilihat dari faktornya tadi permasalahannya dan contoh itu baru dua. Sepertinya kita ke masalah lagi nih. Oh, oke, masalah yang ditimbulkan ya. Iya, dari faktor-faktor yang tadi kita cari lagi masalahnya. Biar lebih dalam lagi. Biar dalam lagi. Ya. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi kita nih? Saya cari ya siapa. Untuk masalah yang ditimbulkan saya pilih Risa aja deh. Oh, boleh. Ya, Risa. Risa silakan untuk permasalahan yang ditimbulkan dari faktor-faktor yang tadi disebutkan, mungkin ada dari beberapa hal yang ingin Risa sampaikan. Iya. Ya, jadi memang betul ya Bang, masalah yang ditimbulkan dari globalisasi itu akan sangat banyak gitu. Dan salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, seperti penyimpangan-penyimpangan yang ada gitu. Contohnya penyimpangan saat ini sedang marak dan sering kali diperdengarkan kepada kita, yaitu penyimpangan mengenai LGBT kan gitu ya Kak. Dan sudah dibahas memang ya. Lalu yang kedua adalah kurangnya pelestarian budaya kita, sehingga budaya kita itu tertinggal gitu dengan budaya orang lain gitu. Jadi mereka tidak percaya dan mereka tidak percaya diri dengan budaya mereka sendiri. Jadi budaya kita tenggelam dan terkikis begitu saja, kayak gitu kan. Nah lalu ada permasalahan ketiga, dan menurut saya adalah permasalahan yang sangat sensitif, yaitu adalah permasalahan rusaknya moral masyarakat. Karena memang terlihat ya Mas,
moral masyarakat tuh menurun drastis gitu. Maksudnya sudah nampak nyata gitu ya kan gitu. Kayak durhakanya anak kepada ibu saja itu adalah salah satu faktor dari globalisasi. Mereka melakukan hal-hal yang Ya betul banget. Saya ingin menambahkan dulu, bahkan sekarang kan ada banyak tuh kayak prank-prank kayak gitu dan juga kayak mereka tuh bersandar tapi seperti kelewatan gitu terhadap orang tuanya, dan itu juga di video agar apa sih namanya itu viral. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang mah kalau dilihat tuh namanya tuh cuma mencari pekerjaan, tapi kok gitu ya. Jadi itu salah satu faktor dari globalisasi juga ya kayak. Dan masalah banget ya, Masalah benar-benar juga. jadi problematika zaman sekarang. Ada lagi ya kayak kalau masalah yang itu pasti masih banyak ya. Tapi masih banyak sih sebetulnya kan, tapi kalau dari saya itu cukup saja. Dari tadi ini kan kita membahas tentang masalah dan masalah gitu kan ya. Iya ya kayak Kita kayaknya harus membuka pikiran kita dengan hal-hal positif ya kan. Betul banget. Jadi kita melihat globalisasi dengan mata terbuka dan melihat nilai-nilai positifnya nih kan. betul banget, karena dibalik suatu keburukan pasti kalau kita cari adalah Ada kebaikannya. hikmah di balik itu semua ya kan. Pasti ada. Jadi kita bakal ke siapa nih kan? Saya pilih lagi nih. Oh boleh. So benar. Aduh, kenapa teh? Batuk. Oh iya batuk ya. Nah itu Ini kayaknya faktor globalisasi kan. Iya betul banget, karena sekarang juga oh bukan apa namanya Kayak udara tuh dari Lembang pasti kan globalisasi kan meluas kan. Oh benar banget. Ini dari mana aja, bukan dari sini ya kan? Bukan hanya dari Lembang aja, Iya. tapi yang dari luar negeri juga terus datang ke kita, betul banget. Apalagi Udara yang kita hidup ini tuh hasil ekspor dari Belanda kan bisa jadi. Oh betul banget, karena semuanya global ya. Jadi bukan hanya informasi, tapi juga berudara, bahkan semua halnya juga sampai ke kita yang kita rasakan. Tidak menyadari hal itu. Betul banget. Baik, kita mungkin bakal lanjut ya. Lanjut aja ya. Iya. Tirisa udah maksudnya? Udah. Oh udah, alhamdulillah ya. Lanjut aja kan. Ada dampak positif yang ditimbulkan. Siapa nih kan? Saya Teh Siti aja deh. Oh, Teh boleh. Siti Kurnia. Silahkan kepada tes ini Kurnia. Jadi dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi itu ada kebudayaan Indonesia menjadi bertambah. Kenapa? Bertambah karena jika budaya asing masuk ke Indonesia, maka dengan otomatis budaya Indonesia menjadi bertambah. Yang kedua, memperbesar rasa sosial masyarakat dunia dengan adanya penyaluran bantuan. Seperti contohnya waktu Idul Adha kemarin, Indonesia menyalurkan bantuan kurban berupa domba dari Indonesia ke Palestina. Terus yang terakhir, adanya toleransi antar masyarakat negara luar dengan negara Indonesia dengan adanya pendidikan atau pekerjaan seperti itu. Oh, itu merupakan dampak positifnya. Jadi emang ada hal baik di balik. Ada hal baik di balik itu. Ya betul banget, karena ya mau bagaimanapun setiap ada sesuatu hal yang buruk pasti ada baiknya juga, dan mungkin saya hanya merasakan baiknya, tapi ada juga orang yang merasakan buruknya. Jadi kalau dilihat dari dua sudut yang berbeda pasti ada ya, kalau dari sisi baiknya dan sisi buruknya juga. Nah seperti itu. Tapi kalau disebut ada dampak positif nih dari masalah-masalah tersebut, Ya. juga ada dong yang negatifnya. Ya, ada kita dong. tidak terlena ya. Ya, jangan terlalu hanya kita jangan ingin enaknya aja dong. Jadi kita juga harus tahu apa sih negatifnya. Nah, kayak gitu kan. Mungkin kita semua aja deh kita Iya. tanya tentang kalau dampak negatifnya mah. Boleh. Mungkin ada yang berpendapat tentang dampak negatif yang terjadi karena adanya globalisasi ini. Setahu saya yang paling menonjol itu budaya konsumtif. Wah. Jadi masyarakat itu saat ini pada boros gitu. Betul banget. Jadi karena pengen banyak yang baru nih, budayaan baru, jadi pengen nyoba gitu. Karena manusia itu nggak pernah puas kan? Iya. Jadi Dan selalu selalu mencoba. Nah, seperti itu betul banget. Jadi konsumtif orang-orangnya. Terus ada lagi kalau dampak negatifnya? Mungkin Kang Dimas ingin menyampaikan sesuatu kenapa tentang dampak negatif. Dampak negatif dari globalisasi. Ya. Oh ya. Kalau dampak negatif dari globalisasi ini ya, semakin berkurangnya sumber daya alam kita. Oh. Seperti contohnya, kayak waktu itu ada kejadian kapal asing nyuri ikan Oh, iya. ke perairan Indonesia ya.
banyak juga ya Kang dampak negatifnya juga. Tapi kalau kita tuh udah tahu nih dampak negatifnya, kita pasti ingin mencoba bagaimana cara menanggulangi dan kita cara mengatasinya. Jadi untuk itu mah kita cari strateginya aja deh. Oke, strategi nih Kang. Kita nih sekarang kita lah yang boleh, menyimpulkan kita. buat Boleh. strateginya. Boleh. Kan? Nah, kalau gitu dari saya dulu lah. Oke, silakan. Jadi kalau itu kan kita tadi ada dibilang kita lupa dengan budaya lokal sendiri. Jadi yang pertama nih dari saya membiasakan untuk memanfaatkan atau menerima budaya-budaya kita. Jadi kita tuh harus membiasakan diri dengan budaya kita sendiri. Betul, kayak Kalau seperti misalkan itu. dari saya sendiri kan mungkin kita harus mulai membiasakan diri untuk memasukkan nilai-nilai budaya kita dalam interaksi sosial kita nih. Jadi ketika kita bersapaan, bersosialisasi itu tetap tidak lupa dengan nilai-nilai budaya kita nih kan. Dan bukan cuma budaya nih kan, ada agamanya juga memperhatikan norma-norma sosial juga. Betul banget. Kayak lagi nih, Oke. saya kalau tadi kan adanya informasi nih, Iya. kita tuh harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, baik untuk kita menerima informasi dan juga kita bisa menggunakannya kan sebagai sarana untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada negara luar. Jadi kita bukan terlena jadi konsumtifnya doang ya, tapi Iya, kita jadi kita juga harus memberikan kepada negara lain agar mereka tahu bagaimana kebudayaan kita. Nah, mungkin Itu aja ya, Kang? Itu aja lah untuk reaksi pertama mah. Untuk teman-teman semua jangan kemana-mana karena kita akan membahas lagi tentang globalisasi. Cuman untuk nanti apa yang akan kita bahas kan? tentang pernikahan antar negara nih. Nah, kalau pernikahan aja kan cuma pernikahan nih. Tapi kalau adanya globalisasi gimana nih? Jadi Nah, antar negara. jangan kemana-mana ya. Tetap di sini. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast kali ini ya kan. Sekarang kita udah masuk ke part berapa ya? Part 2 dong. Oke, part 2. Kita bakal ngebahas tentang apa nih, Kang? Tentang globalisasi dan juga pernikahan. Oke. Sebenarnya kalau bisa pernikahan dan globalisasi ini kan, saya juga punya cita-cita nih kan, Oh, cita-cita apa? Untuk nikah? untuk nikah dengan orang bule kan. Oh, boleh. Tapi ada kekurangan kan. Kenapa? Gak bisa bahasa Inggris. Saya ini Kacau. sebenarnya kacau juga. Jadi mungkin sebelum saya mikir untuk nikah dengan bala bule, saya harus bisa belajar dulu untuk bisa berbahasa Inggris seperti itu. Nah, tapi semoga aja ya. Jodoh nggak ada yang tahu. Tapi kalau berbicara tentang ini kan pernikahan gitu ya, di Indonesia itu sekarang tuh banyak juga nih kalangan maupun rakyat Indonesia ataupun artis-artis yang memiliki pasangan dari luar negeri nih. Dan contohnya juga ada dari artis seperti selebgram seperti itu, dan juga ada dari TikTok dan juga yang lainnya yang menikah dengan orang dari luar negeri yang sekarang nih ya, yang lagi viral itu mungkin teman-teman juga pada tahu, yaitu tentang Jui dan juga Daehoon gitu. Kan itu dari antara Indonesia dan juga Korea tuh. Mereka sekarang udah satu negara dan sudah berumah tangga dan juga mereka udah seiman nih. Keren banget. Jadi mereka tuh jadi juga selain memiliki keluarga, mereka juga bisa sambil belajar bareng nih di agamanya. Nah, enak banget. Tapi kalau yang baru-baru kayaknya teman-teman juga tahu. Iya. Tapi kalau gitu mah kita cari aja lah yang lampau ya, lama nih, kita biar kita usut kembali, biar bisa sambil mengenang lah bagaimana kehidupan kita dulu seperti itu. Yaitu mungkin di sini ada antara teman-teman yang mau mengasih referensi tentang siapa sih yang akan kita bahas untuk kali ini. Oh iya, pada tahun 2018 kemarin sempat viral tuh pasangan namanya Mbak Sri Rahayu alias Rini dengan Mas Ezra asal Selandia Baru. Nah, si cewek dan cowoknya ini ketemu di pantai Kuta Bali, kemudian menjalin komunikasi lewat media sosial. Nah, setelah itu dilakukanlah lamaran. Nah, sebelum pernikahannya dilaksanakan, Mbak Rini ini sempat ngasih syarat ke Mas Ezra-nya buat menjadi mu'alaf gitu, biar seiman dengan beliau. Nah, sehingga Mas Ezra mengabulkan keinginannya itu. Nah, setelah itu dilangsungkanlah pernikahannya. Oh, jadi kita kalau gitu kita bahas tentang Mas Ezra aja lah sama Mbak Rini gitu, biar kita itu kan udah lama juga nih kan, dari awal kita tadi bilang yang dari masa lalu. Tapi kalau nggak salah itu pernikahan antara Mbak Rini dan Mas Ezra itu
pernah viral gara-gara adanya apa sih dari netizen ya, gangguan keadaban netizen yang membuli mereka. Iya, karena adanya perbedaan status sosial juga. Seperti Mbak Rini itu kan seorang babysitter. Iya, babysitter, dan Mas Ajran itu seorang manajer perusahaan retail di Australia. Jadi muncullah kritikan-kritikan dari netizen. Tapi daripada kritikan lebih kehinaan mungkin ya. Iya, bisa dibilang gitu. Iya, Kang, memang karena kan dari segi kulitnya saja ya berbeda gitu. Mbak Rininya kulitnya hitam, iya gelap, lalu siapa Mas Ezra-nya kulitnya putih. Jadi perbedaan-perbedaan itu ya di Indonesia lah ya memunculkan kritikan-kritikan terhadap mereka gitu, Kang. Bener banget sih, tapi saya merasa miris sih dengan negara kita gitu ya. Kenapa negara kita tuh menggunakan teknologi ini tuh secara percuma gitu. Mereka gunakan untuk menghujat ataupun mereka mencari kesalahan atau kekurangan dari orang lain. Saya mungkin kita bisa bertanya kepada teman-teman, bagaimana sih tanggapan kalian melihat kelakuan warga Indonesia yang melakukan hal seperti membuli orang lain dan juga menggunakan teknologi informasi itu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Gimana nih? Kang Dimas gimana? Kalau saya ya, miris sih, sedih juga. Kang Yuda ini gimana? Kang Yuda Fatal, nanti kena mental fatal. Betul banget nih. Selain itu juga bisa membahas sih kan, benar banget. Tapi kan kalau bicara tentang permainan kayak gitu, akan punya keinginan nggak menikah dengan orang ini? Pasti. Pasti. Kayaknya harus menikah dengan bule. Bismillah ya. Kita doakan aja semoga Kang Yuda bisa menikah dengan orang bule. Nah seperti itu. Mungkin dari untuk seperti permasalahannya tuh banyak banget juga ya, kayak mereka tuh ada hambatan, ada kekurangan. Tapi kalau udah cinta gimana kan kalau udah cinta? Ya, namanya juga cinta ya. Lanjut aja. Jadi saya mau nanya nih Teh Susanti, apakah mereka ketika menikah tuh pakai budaya apa nih? Kan globalisasi ini juga sosial budayanya gitu. Kita harus tahu sosial budayanya. Budaya apa yang mereka pakai ketika mereka nikah nih? Nah, bener banget. Dari yang saya baca dan saya lihat dari postingan Instagram salah satu akun tapi bukan akun Mereka ya, memakai adat Jawa. Jadi dari Indonesia ya. Jadi kita harusnya berbangga juga ya. Ada bangganya ya? Ada bangganya. Jadi selain itu juga selain mempersatukan kedua antara insan ini ya, kita juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Selandia Baru. Karena ada Mas Enda juga betul banget nih. Keren juga ya kalau nikah kayak gitu, selain kita bisa mempunyai pasangan, kita juga bisa memperkenalkan kebudayaan kita. Keren banget sih, jadi makin pengen kan terus ini. Sama siapa ya? Turunan mana nih? Arab boleh lah, Arab. Kayaknya Arab Amerika ya? Arab. Boleh. Doakan saja, ya, seperti itu. Kita lanjut aja nih Kang. Jangan saya terus yang pengen nikah. Kita kalau kita udah tahu keunikan budaya yang ada, kita pengen tahu nih bagaimana sih kabar mereka sekarang, apakah karena hujatan mereka keluarganya di bagaimana ataupun mereka hidup bahagia sekarang. Kalau untuk itu saya kurang tahu ya, soalnya saya juga gak nemu akun Instagramnya, jadi nggak bisa lihat secara langsung gitu. Kita doakan saja semoga Kak Mas Ezra dan juga Mbak Rini itu menjadi keluarga sakinah mawaddah dan juga warahmah ya, dan juga semoga untuk kita nanti kita juga bisa memberikan atau kita bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Dan kita juga bisa memetik pelajaran ya, agar kita menjaga tangan kita, jari kita untuk tidak menghujat orang lain. Kita gunakan lebih untuk hal yang lebih baik lah. Soalnya kan menyatukan dua insan itu bukan hal yang bahagia gitu kan ya, bahagia bagi mereka. Jangan sampai kita menjatuhkan kebahagiaan mereka gitu kan. Oke, wah, udah dalam banget ya Kak. Bener banget. Jadi pembicaraan itu kita Deep talk banget ya kan. Seru juga nih, kita selain kita juga membahas kebudayaan kita juga mencari bagaimana sih strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada nih Kang. Kita juga membahas bagaimana sih kita di masa depan. Nah, seru juga ya. Iya. Kalau kita tarik kesimpulan ini kan, pertama tadi menyatukan dua insan, dua negara itu ternyata budaya kita juga punya kesempatan untuk populer nih kan di Selandia Baru. Kedua, kita dapat pelajaran kalau ternyata netizen Indonesia tuh
sangat sulit mengendalikan jari mereka. Makhluk di jaring sosialnya agak kurang gitu ya. Dan ya kita bisa memetik pelajaran dari itu kan, agar kita tidak membenci sesuatu yang seharusnya kita tidak benci hal itu. Ya. Tapi di balik itu semua adalah orang-orang yang memberikan apresiasi dan juga ikut bahagia, ikut turut serta bahagia karena keberlangsungannya pernikahan mereka. Seperti itu kan? Ya, mungkin kita tutup aja ya kan. Tutup aja karena udah lama juga dan sepertinya teman-teman juga udah sampai juga nih karena kita udah lama juga mengobrol sebelumnya dan juga untuk teman-teman semua semoga bermanfaat ya dan jangan lupa kalian harus tetap sehat selalu dan jaga kesehatan apalagi di zaman pandemi ini kalian juga harus bisa selalu berbakti kepada orang tua dan juga jangan pernah lupa untuk tetap selalu belajar. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita tutup aja kan untuk teman-teman gimana, apakah ada yang masih sebelah atau kita tutup aja nih? Tutup aja ya. Tutup aja. Oke, kalau begitu terima kasih yang bagian teman-teman yang udah menyaksikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan kita sama-sama belajar ya kan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.